keagungan sosok kekasih Allah Sayyiduna wa Maulana Muhammad, baik dilihat dari sisi dzatiyahnya maupun dari sisi wasfiyahnya, yakni sifat-sifatnya, juga dari sisi asma'nya, dan dari sisi anugerah-anugerah dan kepangkatan-kepangkatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Juga dari sisi berbagai hal yang berkaitan dengannya, termasuk ajaran-ajarannya, apa-apa yang didakwahkannya kepada umat ini. Sekaligus kita semuanya tasyakur bin ni'mah atas nikmat terbesar ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diciptakan oleh Allah, dizahirkan oleh Allah ke muka bumi, dan diutus oleh Allah sebagai nabi bagi kita semua, sebagai panutan dan suri toladan bagi kita semua, sebagai imam, sebagai murabbi, pendidik, pengajar, penggembleng kita semua, sebagai pengasih dan penyayang kepada kita yang amat dalam sekali, sebagai penjaga kita dan penolong kita, sebagai penyuci segala kotoran-kotoran kita, baik jiwa maupun raga, baik kotoran-kotoran yang nempel pada zat kita maupun yang nempel pada sifat-sifat kita, baik sifat-sifat yang bangsa hati maupun sifat-sifat yang bangsa badan. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai pengetahuan-pengetahuan yang sangat agung sekali, pengetahuan-pengetahuan yang benar, tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada kesesatan di dalamnya. Pengetahuan yang langsung datang dari Zat yang maha mengetahui kepada segala suatu ciptaannya, Allah Jalla Jalaluhu. Pengetahuan tentang seluruh asbab keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan bagi semua manusia dan bangsa jin, bagi semua makhluk, baik di dunia maupun di alam kubur maupun di akhirat nanti. Pengetahuan tentang ketuhanan, siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang
tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada zat yang mengadakannya. Tidak mungkin alam semesta ini teratur tanpa ada zat yang mengaturnya. Dan seluruh perubahan-perubahan alam semesta ini pasti ada yang merubah-rubahnya. Siapa namanya? Lalu bagaimana caranya untuk mengenalnya dan untuk mendekatinya? Dan bagaimana caranya untuk mengabdi kepadanya? Bagaimana caranya untuk dekat dengannya? Bagaimana caranya untuk meraih cintanya, meraih ridhonya, meraih kasih sayangnya, meraih ampunannya, meraih berbagai anugerah-anugerahnya, meraih pertolongannya? Bagaimana doa-doa dan keinginan supaya dikabul olehnya? Bagaimana selamat dari murkanya dan api nerakanya dan berbagai bala yang ditibankan olehnya kepada makhluknya? Juga pengetahuan untuk mengenal tentang kerasulan. Apa itu Rasul? Dan siapa saja Rasul-Rasul itu? Apa saja sifat-sifat para Rasul itu? Dan bagaimana hubungan Rasul yang diutus dengan yang mengutusnya? Bagaimana hubungan Rasul dengan umat, yang dimana sang pengutus mengutus para rasulnya untuk umat di masanya masing-masing? Bagaimana zatiyahnya para rasul? Bagaimana wasfiyahnya, sifat-sifatnya para rasul? Bagaimana kedudukannya para rasul alaihimus salatu wassalam? Bagaimana anugerah-anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah kepada para Rasul alaihimus salatu wassalam? Bagaimana kedudukan para Rasul di sisi Tuhannya, di mata dan di hati makhluknya? Dan bagaimana kekhususiatan, keistimewaan imam semua Rasul, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Allah jadikan satu-satunya pintu di mana segala kebaikan Allah kepada makhluk Allah alirkan melalui pintu tersebut, di mana iman, Islam, ihsan makhluk dan amal-amal makhluk dan pengabdian makhluk dan doa-doa makhluk tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui pintu tersebut. Yang ini dinyatakan pertama-tama di dalam dua kalimat syahadat setelah asyhadu an la ilaha illallah
maka tidak sah iman, Islam, ihsan seseorang, dan tidak akan diterima semua amalnya dan doa-doanya, dan tidak akan mendapat segala kebaikan Allah, ridha Allah, ampunan Allah, tidak akan mendapat cinta Allah, anugerah Allah, surga Allah, dan tidak akan bertemu dengan Allah kalau tidak iman kepada Sayyiduna Muhammad. Inilah kedudukan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang namanya sama dengan wujud yang dinamainya oleh nama tersebut, yang memberi namanya langsung Allah Jalla Jalaluhu wahda dengan nama Muhammad, yang artinya terpuji. Allah lah yang memberi nama terpuji, dan Allah lah yang memuji terlebih dahulu, dan pujian Allah tentunya tidak akan bisa dibandingi dengan pujian semua makhluk kepada Nabi Muhammad. Namanya terpuji, wujud dzatiyahnya terpuji. Tidak ada wujud zatiyah makhluk Allah yang terpuji seperti keterpujian wujud zatiyah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bagaimana tidak terpuji bahwa jasadnya suci selalu, tidak pernah ada kotoran. Andai kata ditakdirkan ada, maka kotorannya bukan kotoran, karena suci hukumnya dan halal dimakan, halal diminum, seperti sahabat yang pernah meminum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi dibekam. Seperti halnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, putri beliau, pernah menelan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di waktu perang Uhud terjadi. Dan sepakat semua ulama ahli sunnah wal jamaah, para fuqaha, menetapkan tentang sucinya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ditakdirkan ada kotorannya, maka kotorannya pun juga suci, di samping suci tidak haram dimakan. Andai kata ada air kencing Rasulullah SAW tidak haram diminum. Tapi di hari-hari beliau, dari mulai beliau bayi, tidak ada yang meriwayatkan pernah menemukan kotoran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak disebut terpuji keringat beliau wangi? Bagaimana tidak disebut terpuji di mana pandangan beliau ke depan dan ke belakang sama? Pendengaran beliau tidak terhalang oleh jauh, dan suara beliau oleh sahabat yang paling dekat sama kedengarannya. Dengan suara yang didengar oleh sahabat-sahabat yang ada di belakangnya, puluhan ribu sampai ratusan ribu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendengar tausiah, mendengar sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedengarannya sama antara yang dekat dengan yang jauh. Ini suaranya, ini pandangannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar yang dekat dengan yang jauh sama, bahkan mendengar apa yang ada dalam
kata hati manusia. Bagaimana tidak disebut terpuji air liurnya yang jatuh ke sumur yang asin menjadi tawar. Air liurnya jatuh ke kulit yang sakit, kakinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah yang bengkak dan pecah-pecah berdarah. Setelah beliau berjalan kaki ratusan kilometer waktu hijrah dari Makkah ke Madinah, menjaga sebagian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sengaja diperintah oleh Nabi berhijrah belakangan, lalu dihadapkan kaki tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad, lalu diludahi oleh Nabi. Saat itu juga sembuh total seketika. Zam-zam sehingga menjadi istimewa karena Zam-zam adalah air yang pernah diludahi oleh Rasulullah. Ada sumur di Ja'ranah yang masyhur sekarang ditutup sehingga dari berbagai negara dulu, menurut riwayat, menurut hikayat dan sejarah, para raja pun juga sengaja mengutus untuk mengambil air tersebut karena ada keistimewaan yang sangat mujarab sekali. Air sumur yang pernah diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ja'ranah sangat mujarab sekali untuk menyembuhkan saluran kencing, menyembuhkan jantung. Ini sangat mujarab sekali. Itu air Ja'ranah yang sekarang tidak bisa dipakai lagi. Subhanallah. Bagaimana tidak terpuji jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memancarkan cahaya, wajahnya yang sangat tampan sekali, di mana Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam hanya mendominasi kegantengan setengah ahli bumi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendominasi kegantengan seluruh ahli bumi. Di mana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tidak pernah memasang lampu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian nginap di rumah istri-istri Nabi. Kenapa? Karena di saat Rasulullah SAW masuk dari pintu saja maka rumah sudah menjadi terang. Allah. Bagaimana tidak terpuji jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tersinari cahaya, tidak ada bayangan. Subhanallah. Bagaimana tidak terpuji tatkala Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha memberikan pakaian yang terbagus hadiah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala Sayyidatuna Khadijah masih jadi juragan yang kaya raya sebelum ditikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai berbisnis dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu karena hasil bisnisnya tidak seperti biasanya berlipat-lipat tatkala dagangannya didagangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatuna Khadijah pernah mengundang Nabi dan memberikan hadiah pakaian yang terbagus. Lalu begitu dikasihkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah memakainya. Begitu Rasulullah memakainya, Sayyidatuna Khadijah ingat ada yang lebih bagus daripada itu, namun kayaknya ukurannya lebih besar daripada itu, khawatir tidak cukup kepada Rasulullah SAW. Lalu diceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, itu belum jadi utusan Allah waktu itu, ya Muhammad,
saya masih punya pakaian yang lebih bagus dari itu, namun ukurannya lebih besar daripada itu. Maka Rasulullah menjawab kepada Sayyidah Khadijah, coba kesinikan Khadijah, saya mau. Lalu diberikan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dan dipakainya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persis seperti pakaian yang semula. Cukup pas. Mulailah Sayyidatuna Khadijah kaget, tercengang. Ini manusia apa? Sudah tampannya habis-habisan. Subhanallah. Kalau keringatnya keluar di keningnya laksana berlian-berlian yang nempel di kening Rasulullah SAW. Kalau berbicara dari giginya yang putih, dari bibirnya yang begitu indah, dari wajahnya yang bulat. Tidak bulat seperti bola ya, enggak, bulatnya bulat, tetap agak lonjong dikit tapi tidak lonjong. Bibirnya agak tebal, itulah Rasulullah SAW. Alis yang sangat indah, hidung yang mancung yang sangat menawan. Subhanallah, mata beliau yang tidak ada bandingannya keindahannya. Subhanallah, dengan sorot mata yang sangat tajam menembus jantung. Siapapun yang melihatnya akan luluh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bersabda dan keluar air liur dari mulutnya laksana butiran-butiran berlian yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah lewat ke satu gang, ke satu jalan, semua orang tahu barusan ini pasti Muhammad sudah lewat ke sini. Kenapa? Ada aroma wangi yang tidak ada bandingannya. Subhanallah. Ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah diusap di waktu kecil kepalanya sampai besar, sampai tua, sampai wafat tidak hilang wangi dari kepalanya. Subhanallah. Inilah Nabi kalian Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Rambut yang sangat indah, bergelombang sedikit. Kadang Rasulullah SAW segini tuh rambutnya. Rasulullah SAW di waktu umrah beliau digundul. Di waktu haji beliau digundul. Dan dihadiahkan rambutnya kepada sahabat-sahabatnya, sehingga sampai sekarang banyak di beberapa negara turun-temurun yang masih memegang rambutnya Rasulullah SAW. Dan Al-Fakir Bapak sendiri melihat langsung tatkala dicesnya kemarin bersama Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala, melihat langsung rambut Rasulullah SAW begitu disinari cahaya lampu, di belakangnya tidak ada bayangan rambut tersebut. Dan rambut Nabi dari kurun ke kurun terus sedikit-sedikit memanjang rambutnya. Menunjukkan bahwa juz Rasul masih tetap hidup. Kadang Rasulullah SAW terjadi dalam sebagai riwayat dipanjangkan rambutnya, panjang rambutnya, rapi, indah. Warna pakaian yang paling disukai oleh beliau adalah gamis dan warnanya putih. Tapi terkadang beliau memakai selain putih. Namun beliau tidak memakai yang merah secara keseluruhan. Ada sorban beliau sallallahu alaihi wasallam yang ada benang merahnya, benangnya saja. Tapi bukan merupakan merah secara keseluruhan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping bersih, wangi, kelihatannya indah, selalu berpakaian penampilan yang indah, walaupun kainnya yang murah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasadnya seperti itu, juz-juz daripada anggota tubuhnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Alam nashrah laka sadrak. Hatinya, dadanya, dan juz-juz yang lainnya dalam ayat-ayat Quran disebut, menunjukkan betapa agungnya anggota-anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa agungnya alam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian datang dari Allah yang Maha Tahu kepada hakikat segala perkara makhluk. Inilah jasad yang terpuji, sehingga Muhammad bukan cuma namanya saja, tapi Muhammad juga jasadnya Muhammad. Lalu akhlaknya, di mana seluruh nabi dikasih oleh Allah sampai khuluqin karim, al-akhlakul karimah, tapi nabi kita disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim, akhlak yang agung sekali. Bagaimana tidak terpuji, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih oleh Allah asal usul ilmu pengetahuan, di mana semua pengetahuan nabi, pengetahuan malaikat, pengetahuan makhluk itu semuanya adalah percikan daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan langsung dalam hadis sahihnya, ana a'lamukum billah. Dalam sebagian riwayat, a'rafukum billah, aku adalah makhluk yang paling tahu di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum lillah wa akhsyakum lillah, aku adalah makhluk yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Aku adalah makhluk yang paling takut oleh Allah daripada kalian. Tahadduts bi ni'mah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini dalam hadis sahihnya, sehingga bisa disimpulkan la a'lam wala atqa wala akhsya. Tidak ada makhluk yang paling berilmu, tidak ada makhluk yang paling bertakwa, tidak ada makhluk yang paling takut oleh Allah kecuali Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Di mana malaikat Jibril alaihissalatu wassalam pengetahuannya begitu pula seluruh malaikat dan seluruh rasul hanya sampai Sidratul Muntaha, tapi Nabi kita melewati Sidratul Muntaha. Allah Allah Allah, bagaimana tidak Muhammad? Apa arti Muhammad? Terpuji. Muhammadun zatnya, Muhammad sifat-sifatnya. Muhammad kedudukannya terpuji, disebut al-maqam al-mahmud. Allah memberikan kedudukan yang amat terpuji, sama dengan namanya Muhammad. Anugerah-anugerah yang Allah berikan, mukjizat-mukjizat yang Allah zahirkan di tangan beliau sungguh sangat menakjubkan. Di mana Nabiullah Musa dikasih mukjizat, di antaranya membelah lautan. Lautan itu pun juga tidak semuanya, laut merah yang kecil. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Allah.
Di samping mendatangkan bulan bukan pada waktunya, di samping mendatangkan, mengecilkan bulan. Jadi kecil bulan, besar bulan. Itu mukjizat waktu itu. Bukan cuma membelah saja, tapi banyak halnya yang menjadi mukjizat. Mendatangkan bulan, mengecilkan bulan. Lalu bulan bisa ngomong lagi, bikin bulan bisa bicara kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Segalanya seluruhnya Muhammad. Seluruhnya Muhammad. Dan tidak ada kitab yang Allah berikan kepada seluruh rasulnya kecuali yang paling unggul adalah yang diberikan kepada kekasihnya Sayyiduna Muhammad, yakni Al-Quran. Sehingga kitabnya Muhammad, kitabnya terpuji. Dan tidak ada syariat yang langgeng sampai hari kiamat dan bisa menyalin seluruh syariat-syariat rasul-rasul yang lainnya kecuali syariatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, aturan hidupnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka syariatnya juga Muhammad, artinya sangat terpuji. Subhanallah. Begitu pula umatnya, tidak ada umat yang Allah wujudkan di muka bumi dari deretan umat-umat para rasul-rasulnya yang paling ditinggikan derajatnya, yang paling diunggulkan sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam ingin menjadi umatnya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam malah jadi umatnya, Nabi Khadir alaihissalatu wassalam guru Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjadi umatnya, Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam menjadi umatnya. Allah. Saking unggulnya ini umat sehingga datang pujian dari Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi sebaik-baiknya umat yang oleh Allah diistimewakan, yang dibangkitkan dari kubur paling dulu sebelum umat rasul-rasul lain dibangkitkan, yang dihisab dan diprosesnya paling dulu sebelum umat rasul-rasul lain diproses, yang dimasukkan ke surganya paling dulu sebelum umat rasul-rasul lain dimasukkan ke surga, dan dikasih tanah surga, setengah tanah surga diberikan khusus kepada umat Sayyiduna Muhammad. Di mana yang setengahnya lagi bagi-bagi antara para nabi dan rasul yang terdahulu alaihissalatu wassalam dengan umatnya masing-masing yang beriman, yang berhak masuk surga. Allah. Sehingga umatnya pun juga menjadi Muhammad. Maka siapa saja orang, walaupun dia hina, walaupun dia tidak pernah mengunyah bangku sekolah, mereka orang kampung dan orang gunung yang tidak tahu peradaban, asal bertemu dengan Muhammad, beriman kepada Muhammad, Allah dalam waktu yang sangat singkat dia pun juga menjadi Muhammad. Artinya menjadi manusia yang terpuji. Subhanallah. Sehingga tentu tidak bisa dibandingi oleh umat rasul-rasul lain, di mana para wali-wali, para ulama-ulama, para syuhada dan orang-orang soleh, para muqarrabin, para siddiqin dan para habrul ummah, manusia-manusia yang agung di umat ini sungguh tidak terhitung banyaknya. Kenapa? Karena semuanya menerima ajaran Sayyiduna Muhammad, maka semuanya menjadi Muhammad, alias menjadi terpuji. Subhanallah.
Sampai kapan itu keterpujian bisa lahir? Kemuhammadan itu sampai hari kiamat. Siapapun itu, kalau iman kepada Nabi Muhammad, kalau dia belajar tentang ilmu Nabi Muhammad, kalau dia mengikuti pola hidup Kangjeng Nabi Muhammad, kalau dia meniru akhlak dan sifat Sayyiduna Muhammad, maka pasti siapapun itu, walaupun anak orang miskin, walaupun dia anak gembel dan sebagainya, tetap dia akan menjadi manusia Muhammad, manusia yang terpuji. Subhanallah. Itulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka tidak ada perkara yang Muhammad kecuali yang datang dari Muhammad. Tidak ada perkara yang Muhammad yang terpuji kecuali yang datang, yang lahir dari Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan barang siapa orang yang mencari keterpujian yang hakiki, baik keterpujian di sisi Allah maupun keterpujian di mata makhluk Allah, di hati makhluk Allah, tidak ada jalan kecuali mengikuti sunnahnya Sayyiduna Muhammad. Hayati oleh kita, hayati oleh kita. Maka apa yang terjadi di muka bumi ini, kerusakan-kerusakan, kekejian-kekejian, kezaliman-kezaliman, ketercelaan-ketercelaan yang menjadi bising muka bumi ini, kemunkaran-kemunkaran, bukan cuma masalah narkoba saja, masalah miras saja, masalah korupsi saja, bukan masalah perjudian saja, perzinahan saja, tawuran-tawuran saja, bukan masalah itu, bukan. Berbagai permasalahan apapun yang tercela itu karena menyimpang dari ajaran Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Disinilah perlunya umat ini, bukan cuma umat Islam saja, non muslim pun harus kita ajak supaya mengenal kepada Sayyiduna Muhammad, supaya bisa ngambil ajaran Sayyiduna Muhammad, sehingga yang tadinya mazmum tercela menjadi Muhammad yang terpuji juga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itulah salah satu tujuan daripada mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad, mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, supaya yang tidak ingat menjadi ingat kepada Kangjeng Nabi Muhammad, ingat kepada segala suatu Kangjeng Nabi Muhammad, ingat kepada ajaran Kangjeng Nabi Muhammad, ingat kepada akhlak-akhlak dan sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu maka akan terjaga kita dan terjaga umat ini dari segala ketercelaan, keterpurukan, ketinggalan, kehinaan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, baik di dunia maupun di alam kubur maupun di akhirat. Kerugian lahir karena lupa kepada Sayyidina Muhammad. Dan juga kita perlu mengingatkan yang lain supaya ingat kepada Sayyidina Muhammad. Begitu pula kita dalam acara seperti ini, tujuannya untuk mengenal lebih jauh tentang siapa Muhammad.
Siapa Kangjeng Nabi Muhammad? Yang mana nama tersebut Allah lah yang menamainya. Allah, bukan nama bikinan beliau sendiri, bukan nama bikinan ibunya sendiri, bukan nama yang dibikin oleh kakeknya, tidak, tapi yang memberi nama Allah. Hayati, hayati. Sekali lagi, siapa yang memberi nama Muhammad kepada Nabi kita? Allah. Kalau Allah sudah menyebutnya dengan nama yang terpuji, bayangkan oleh kita. Apakah ada yang dikasih nama langsung oleh Allah namanya Muhammad? Lalu setelah itu, setelah kita tahu, adakah manusia yang berani mengatakan Muhammad sama dengan kita? Muhammad manusia biasa, sama saja dengan kita. Innalillah. Apakah keringat kalian wangi? Apakah kalian di waktu tersinari cahaya tidak ada bayangan seperti Sayyiduna Muhammad? Subhanallah. Apakah penglihatan kalian ke depan ke belakang sama? Apakah pendengaran kalian sudah tidak terhalang lagi oleh jauh? Apakah suara kalian bisa sampai kepada yang lebih dekat dengan kalian, juga kepada yang lebih jauh daripada kalian? Itu sama mereka mendengarnya. Apakah sentuhan tangan kalian bisa mengobati yang buta menjadi melihat seperti tangan Sayyiduna Muhammad? Allah. Yang kafir, yang benci kepada Nabi, dengan sentuhan telapak tangan Nabi, seorang sahabat Nabi yang beliau mengatakan dan bersumpah, demi Allah, tidak ada manusia yang paling kubenci di muka bumi ini kecuali Muhammad. Namun ketika tangan beliau menyentuh dadaku, Rasulullah menaruh tangannya di dada orang tersebut, menyentuh dadaku, maka seketika tidak ada manusia dan tidak ada makhluk yang paling kucintai kecuali Muhammad. Allah. Sentuhan tangan Sayyiduna wa Maulana Muhammad itu biasa apa luar biasa? Terus dikatakan biasa oleh kalian. Memang di satu sisi ada kebiasaan, tapi di satu sisi lain tidak bisa mutlak disebut manusia biasa. Justru manusia yang luar biasa. Subhanallah. Segalanya, termasuk sifat-sifatnya, keilmuannya, amalnya, kedudukannya, semuanya luar biasa. Artinya tidak sebiasanya Allah berikan kepada yang lainnya. Para nabi, para rasul dikasih derajat ini, dikasih ilmu ini. Biasa sama itu dan ini dikasih, walaupun dibanding dengan umatnya tidak biasa. Namun Nabi kita malah tidak terbiasa dibanding dengan semua makhluk Allah yang dikasih anugerah oleh Allah. Jadi anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi kita biasa apa luar biasa? Ilmu yang Allah berikan kepada Nabi kita biasa apa luar biasa? Jasad yang Allah berikan kepada Nabi kita biasa apa luar biasa? Luar biasa. Subhanallah. Bahan penciptaannya di saat yang lain diciptakan, ada yang dari tanah, ada yang dari sperma, ada yang dari tulang. Nabi kita diciptakan dari cahaya, dari nurnya Allah. Biasa apa luar biasa? Allah. Kalau mukjizat itu yang luar biasa, ini luar biasa daripada kebiasaan mukjizat.
Mujizat semua Nabi dan Rasul itu semuanya udah luar biasa, tapi mujizat yang dikasihkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam justru luar daripada kebiasaan mujizat semuanya. Kalau dibilang luar biasa di atas yang luar biasa itu apa namanya? Lalu kalian menyebutkan Nabi Muhammad sama dengan kalian? Betapa kurang ajarannya kalian. Betapa kurang ajarannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itulah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad, di mana zatiyahnya Muhammad, wasfiyahnya Muhammad, asal penciptaannya Muhammad, kepangkatannya Muhammad, dan segala anugerah-anugerah yang Allah berikan kepadanya Muhammad. Di awal Muhammad, dilahirkannya Muhammad, kehidupan di masa kecil Muhammad, kerasulannya Muhammad, di alam barzakhnya Muhammad, di akhiratnya Muhammad, di surganya Muhammad. Waktu dilahirkannya beliau, waktu itu dipilih oleh Allah dan diunggulkan oleh Allah sehingga menjadi waktu Muhammad. Tidak ada waktu yang paling agung kecuali masa kehidupan Sayyiduna Muhammad. Tidak ada waktu kelahiran seseorang yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali waktu dilahirkannya Sayyiduna Muhammad, di mana waktu sahur menjadi waktu yang diunggulkan oleh Allah. Doa hambanya diijabah oleh Allah. Allah hajat di saat-saat tersebut karena waktu tersebut pernah dipakai mendzohirkan wujud kekasihnya di muka bumi ini, Sayyiduna Muhammad. Allah, 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 Allah. Segalanya menjadi Muhammad, kitab sucinya kitab Muhammad, syariatnya Muhammad, umatnya menjadi Muhammad. Masya Allah. Hubungan umat kepada beliau, kecintaannya, keimanannya, pengagungannya dan pengorbanan demi mengagungkan beliau, semuanya menjadi Muhammad. Yang kita pakai sekarang ini, yang kita korbankan sekarang ini demi Sayyiduna Muhammad, waktu yang kita sita demi Sayyiduna Muhammad, hadirnya kita di majelis ini demi Sayyiduna Muhammad, segalanya akan menjadi Muhammad. Allah, Allah. Mana dalilnya? Ada yang minta dalil. Baik, Al-Fakir akan menceritakan satu nas Quran yang agung. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini sudah dibahas di majelis kita di sini pula, di maulid yang telah lalu. Namun Al-Fakir ingin menambahkan pemahaman dari ayat tersebut. Daripada bahasan yang telah lalu, Allah berjanji, warafa'na, dan telah meninggikan kami yang agung, ditinggikan derajatnya, ditinggikan nilainya, ditinggikan pahalanya, ditinggikan anugerah dari Allah, ditinggikan kedudukannya. Apa? Dzikroka laka, bagimu Muhammad, dzikroka, zikir kepadamu. Apa itu zikir? Zikir itu menyebut-nyebut engkau. Zikir itu mengingat engkau. Artinya menyebut-nyebut engkau tentang apanya saja. Menyebut-nyebut, mendongeng-dongengkan dzatiyah engkau, mendongeng-dongengkan
mendongengkan sifat-sifat engkau, mendongeng-dongengkan ajaran-ajaran engkau, pokoknya mendongeng-dongengkan yang berhubungan dengan engkau, itu dzikraka, maka rafa'na, aku angkat. Makna kedua dzikraka, yakni mengingat engkau. Siapapun yang hatinya mengingat engkau, otaknya mengingat engkau, mengingat apanya saja tentang engkau, rafa'na, kami angkat, ditinggikan oleh Allah. Bukankah kalian berkumpul demi mengingat Rasulullah? Ya apa tidak? Bukankah Pak Haji Ujang di sini mengadakan acara ini, berkorban harta benda tenaga yang lumayan banyak demi mengingat Rasulullah? Betul? Betul? Kalian datang dari jauh ke majelis ini, bukankah demi zikru Muhammad? Betul? Apakah masih tidak jelas ayat Quran yang barusan? Bahwa Allah berjanji, warafa'na, kami mengangkat setinggi-tingginya. Allah mengangkat setinggi-tingginya, meninggikan setinggi-tingginya. Itu janji Allah. Apa yang ditinggikan? Dzikraka. Menyebut-nyebut engkau ditinggikan oleh Allah. Mengingat engkau Muhammad ditinggikan oleh Allah. Kita tidak berkumpul di majelis ini kecuali dengan tujuan mengingat Sayyiduna Muhammad. Mana dalilnya? Yang tadi. Apakah dapat pahala? Janji Allah, rafa'na. Rafa'na. Siapa yang merasa sayang hartanya dikorbankan demi mengingat Muhammad, sungguh dia bodoh sekali. Dia tidak tahu tentang janji Allah bahwa pengorbanannya akan ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya. Tenaga yang dia korbankan, waktu yang dia sita demi mengingat Muhammad akan ditinggikan oleh Allah. Ini janji Allah binasil Quran, dengan nas Quran, bukan hadis lagi. Lalu yang dibicarakan dalam maulid itu siapa? Yang diperdengarkan siapa? Yang diingat siapa? Sungguh sangat tersesat manusia-manusia yang disesatkan oleh syaitan, di mana hari-harinya yang dia ingat adalah film-film yang di dalamnya bohong, dusta, rekayasa. Film apapun itu kebanyakan seperti itu. Acara-acara yang tidak bernilai, acara-acara yang tidak berharga, yang dipertontonkan oleh manusia-manusia yang tidak punya derajat di sisi Allah. Lalu inilah yang dicintai oleh kebanyakan orang, inilah yang dirindukan oleh kebanyakan orang, dan menjadi rutinitas setiap waktu, berjam-jam habis hanya untuk mengingat mereka dan mencintai mereka, menaruh perhatian kepada mereka dengan mengorbankan waktunya, umurnya yang sangat singkat disia-siakan, membayar listriknya, menguras pikirannya. Subhanallah, tiada satupun yang mengatakan atau mempertanyakan mana hadisnya dan mana ayat Qur'annya. Film itu, film ini sengaja. Ada film soda, lagi rame itu, lagi booming itu. Tahukah itu semua bahwa itu semua hanya rekayasa? Film itu, film ini hanyalah berdusta, hanya untuk mengombang-ambing pikiran kalian supaya lupa kepada Sayyidina Muhammad. Sehingga hari-hari kalian banyak lupa kepada Sayyidina Muhammad, Nabi kalian yang jelas-jelas menyelamatkan kalian dan menjadi bibit buih kebahagiaan kalian di dunia dan di akhirat. Lalu begitu mau mengingat Muhammad, kalian berkata jangan terlalu marah. Lalu kalian mempertanyakan mana hadisnya dan mana ayat Qur'annya. Sungguh ironis sekali, padahal kalian umatnya, padahal kalian punya hubungan erat dengan yang namanya Muhammad.
Apa hubungan erat kalian dengan pemain sepak bola? Apa hubungan erat kalian dengan bintang-bintang film? Apa hubungan erat kalian dengan artis-artis? Yang menjadi bahan pembicaraan dalam obrolan-obrolan kalian. Suatu saat Al-Fakir ditanya, kenapa Bapak jarang sekali kedengaran ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, hatta dengan saudara, hatta dengan itu, dengan ini. Karena Al-Fakir seringkali mendengar hal-hal yang memang sesungguhnya tidak usah didengar. Tidak mau telinga ini mendengar yang sesungguhnya tidak usah didengar, bahkan tidak boleh didengar, karena ini akan mengganggu hubungan hati dengan Sayyiduna Muhammad, akan mengganggu hubungan hati dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Begitu pula lisan, bibir ini sesaat kalau dipakai mengingat Allah akan menjadi nilai yang tinggi. Sesaat kalau dipakai membicarakan Sayyiduna Muhammad akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi berpuluh-puluh jam yang menghabiskan umur dipakai untuk selain itu, maka semuanya menjadi sia-sia. Tidak. Siapa yang ingin hidupnya berharga, bernilai, maka penuhi dengan mengingat Allah dan mengingat Muhammad. Mengenal Allah dan mengenal Muhammad. Mendekati Allah dan mendekati Muhammad. Mencintai Allah dan mencintai Muhammad. Mengagungkan Allah dan mengagungkan Muhammad. Merindukan Allah dan merindukan Muhammad. Mentaati Allah dan mentaati Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maka barulah kita menyadari betapa tersesatnya kebanyakan daripada kita. Hari-hari kita, malam-malam kita, yang sengaja kita jerumuskan oleh kita sendiri, yang sengaja kita lupakan oleh kita sendiri, dari Nabi kita sendiri, dari Tuhan kita sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan hadir di majlis sesaat seperti ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Rasul memaafkan semua kesalahan kita. Semoga Allah tidak menyiksa kita dan menyiksa yang lainnya karena kesalahan kita. Semoga Nabi tidak murka kepada kita, sehingga Nabi tidak mau memberikan pertolongan kepada kita yaumul qiyamah, karena kita melupakannya di hari-hari kita. Maka arti peringatan itu seperti ini yang dimaksud, bahwa kata peringatan adalah kata ingat, zikir. Sudah disebut dalam Quran, dzikroka. Kalau orang menghayati Quran dengan benar, teliti, pasti dia menemukan betapa hebat didikan para ulama, para aulia membawa masyarakat dan umat untuk mengingat Sayyiduna Muhammad. Betapa beruntung orang-orang yang menjadi panitia, yang belusukan, yang berkorban lebih banyak demi mengingat Muhammad dan mengajak orang-orang supaya banyak yang mengingat Muhammad. Ingat janji Allah wa rafa'ana tadi. Ingat janji Allah wa rafa'ana tadi. Itu rafa'ana janji siapa? Janji Allah. Bahwa Allah akan meninggikan nilai derajat, akan meninggikan pahala dan sebagainya, ya, kebaikan dari Allah. Karena sebab apa? Sebab apa? Mengingat Sayyiduna Muhammad. Para wali menjadi Muhammad karena itu. Para ulama menjadi Muhammad karena itu. Siapapun
siapapun, sehingga menjadi ahli surga adalah ahli yang terpuji. Itu cuma karena mengikuti, mengamalkan ajaran Sayyiduna Muhammad. Karena ajaran Sayyiduna Muhammad adalah Muhammad, yakni terpuji. Kalau ajarannya kita amalkan, ya otomatis kita juga jadi terpuji. Berapa banyak para wali menjadi manusia terpuji, walaupun sudah jadi bangkai tetap aja terpuji. Kenapa? Karena di jasadnya ada sifat-sifat Muhammad. Di jasadnya, di hatinya, di rohnya, di otaknya nempel ada ajaran Muhammad. Semakin kuat ajaran Muhammad, semakin meningkat kemuhammadannya. Hayati, catat oleh kita semuanya pembicaraan ini. Mudah-mudahan menjadi hidayah bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa lamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wa sallama شهران على مشهور الأقوال المروية صلوا عليه. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلوا عليه، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلوا عليه، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن بالزمان أن ينجلي عنه صدى. حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحضيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلالأ سنا صلى الله